Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 16 Mei. Untuk IHSG ditutup merah ya, minus 0,52%, close-nya di level 6.676. Sebenarnya untuk IHSG tadi sempat naik dikit ya ke level 6.729, cuman ditarik turun. Kalau kita cek untuk transaksinya ya hari ini tanggal 16 Mei ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya lebih banyak keluar ya, net sell. Paling banyak keluar untuk hari ini aslinya di saham Bank BCA, net sell 246,1 M. Selain Bank BCA ada Bank Mandiri, net sell 105,4 M, Bank BNI net sell 103,8 M, Telkom net sell 95,8 M, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ya ini Bank BRI ya. Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI aslinya net sell, cuman di Bank BRI hari ini aslinya masuk 101,4 M. Selain Bank BRI ada ICBP, Gotoh, ISAT, AMRT. BRIS juga hari ini aslinya masuk lagi loh, walaupun harganya ARB. Jadi ya tapi kesimpulannya secara keseluruhan aslinya net sell, dan kalau kita perhatikan juga valuasinya nggak gede-gede banget ya, valuasi transaksi IHSG hari ini. Jadi kurang rame, nggak seperti ya nggak rame-rame banget, cenderung lesu lah ya. Jadi kemungkinan untuk besok ya perlu hati-hati, mungkin untuk IHSG kayaknya sih ada kemungkinan masih cenderung turun ya, kalau nggak konsolidasi bisa merah. Oke, itu untuk IHSG ya, untuk resistennya masih di level 6.730-an, 35, 37, dan untuk supportnya kalau turun terus hati-hati untuk IHSG bisa ngejar 6.560-an. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek saham yang pertama adalah saham Gotoh yang hari ini aslinya net buy, dan tadi itu mencoba breakout ya di atas 118, cuman belum berhasil, close-nya pas di 118, dan 118 ini sebenarnya area penentuan 1 2 3 4 hari terakhir ketika konsolidasi di area 118 itu aslinya masuk ya. Itu kabar bagusnya untuk saham Gotoh. Apakah besok bisa breakout atau enggak, semoga aja bisa ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Gotoh aslinya net sell 48,1 M, dan kalau kita cek dari 1 minggu yang lalu dari tanggal 8 aslinya udah net, oh sorry, untuk hari ini aslinya net buy ya, bukan net sell, lupa. Net buy berapa tadi? Hari ini net buy 48,1 M, dan kalau kita cek dari 8 Mei dari 1 minggu yang lalu untuk aslinya udah net buy 400-an M tadi kalau nggak salah ya, 435,7 M. Jadi aslinya cenderung masuk beberapa hari terakhir. Kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh hari ini yang masuk siapa? Apakah masih AK? Untuk aslinya yang masuk paling banyak AK ya, AK masih terus masuk di saham Gotoh. AK hari ini net buy 79 M, dan untuk selain AK yang masuk untuk aslinya ada YU, CC, DP, CS. Secara keseluruhan hari ini market maker utamanya YU dan AK, keduanya net buy. Untuk besok semoga saja bisa breakout di atas 118 ya. Kalau berhasil konfirmasi breakout untuk saham Gotoh akan ngejar 125, ini resisten selanjutnya untuk saham Gotoh. Misal besok langsung dibuka hijau ya, dan mungkin kalau mau trading, kalau misal besok langsung masuk ya, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 118, mungkin di 115, 115 atau 114 ya. Disesuaikan aja lah, atau kalau tetap masih mau hold ketika turun merah ya, kalau mau average down lagi mungkin bisa pertimbangan 108, 106, antara 108 sampai 106. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah bisa naik, untuk target kenaikannya misal besok berhasil breakout di 125. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini dijual asing, aslinya net sell 200 M-an ya tadi, dan harganya close pas di area support di 8.700 ya. Jadi kalau besok langsung merah, ada kemungkinan untuk saham Bank BCA akan tutup gap di area sini, ngejar area 8.500-an ya, 8.500-an. Kalau misal besok langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu, jangan perlu average down mungkin atau entry. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BCA aslinya net sell 240. Oh, ini dari tanggal 8 ya, dari 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net sell 900-an M. Untuk hari ini aja tanggal 16 untuk aslinya net sell 246,1 M, dan yang keluar paling banyak itu YU. Market maker utamanya YU, YU-nya net sell paling banyak 136, didistribusi oleh YU versi asing.
YU versi asing Netzel 140M ya. Selain YU untuk aslinya keluar RX, KZ, DX, dan yang masuk untuk aslinya ZTBK cuman lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya masuk sih, cuman asing lokal masuk itu nggak sebanyak asing melakukan distribusi, jadi supply-nya itu lumayan kuat. Nah, kalau besok langsung merah jangan buru-buru entry, kalau mau entry ya bisa pertimbangkan setelah ya di area sinilah ya, di dekat-dekat 8.500-an mungkin kalau ada yang cek harga bisa entry di area sini. Soalnya untuk saham BBCA ada kemungkinan sih nutup gap di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini aslinya masuk dan harganya naik sih, walaupun cuma 0,97%, tadi sempat turun nyentuh level 5.100 ya. Untuk harga terendah Bank BRI cuman ditarik naik, jadi ada demand di area sini. Kalau kita cek untuk aslinya net buy tadi 100 M-an, 101 ya. Dan kalau kita cek BBRI hari ini yang masuk untuk aslinya ada CC, ZT, KZYU, dan yang keluar ada BKRX ya. Jadi walaupun net buy cuman sebagian asing masih keluar, secara keseluruhan ya market-market utamanya hari ini di saham Bank BRI, YU, AKAH keduanya cenderung scalping banget ya. Untuk YU-nya valuasinya 208 M dan cuma net buy 6,6 M aja. Sedangkan untuk AKAH valuasinya 132 M dan cuma net buy 487 juta aja. Jadi market-market utamanya pada trading, scalpingan. Jadi kemungkinan kalau menurut saya mungkin harganya akan konsolidasi dulu di area sini-sini ya, antara 5.000 sampai 5.250-an. Ya, kalau berhasil breakout di atas 5.250 ya, konfirmasi breakout maka baru ngejar 540. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Cuman kalau lihat candlenya hari ini sih ini demand-nya lumayan kuat ya. Ada kemungkinan mungkin di awal market hijau dulu, semoga aja bisa breakout di atas 5240, 5250 ya. Tapi kalau IHSG-nya masih cenderung merah, agak berat biasanya seperti itu untuk saham-saham big cap. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya jualan juga lumayan banyak, dan untuk saham Bank Mandiri hari ini minus 1% lebih ya, 1,19%, masih konsolidasi di area range area 4.975 sampai 5.100. 5.100 itu resistennya, dan untuk supportnya di 4.975. Tadi di awal market itu sempat hijau ya, open gap atas untuk Bank BRI, opennya di 5.075 langsung ditarik turun, cuman ya masih di area sini sih. Semoga aja besok nggak jebol 4975. Kalau sampai jebol ya agak ngeri ya untuk saham Bank BRI. Untuk saham Bank Mandiri, sorry, untuk Bank Mandiri, kalau kita cek untuk aslinya hari ini net sell tadi 100-an M kalau nggak salah. Di Bank Mandiri hari ini aslinya keluar 105,4 M. Bank Mandiri hari ini tanggal 16, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sih ditampung oleh lokal ya. Untuk lokal yang masih itu DX, NICC, jadi aslinya jualan ditampung oleh lokal. Untuk besok sih perhatikan aja level ini ya, mungkin kalau masih dijaga di atas 4975 sebenarnya nggak menutup kemungkinan akan tiktokan dulu ya, sideway di range area 4975 sampai 5100. Tapi kalau sampai jebol breakdown di bawah supportnya ini, mending wait and see aja dulu, bisa pertimbangan 4.850 mungkin ya kalau mau entry, kalau sampai jebol di bawah 4975. Oke, itu saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini ARB, enggak ya untuk saham BRIS, ARB ke 1.600, agak ngeri hari ini untuk BRIS ARB. Tapi aslinya masuk loh itu ya, jadi bisa dipertimbangkan misal besok hasil RUPS-nya ada sentimen positif, bisa jadi langsung terbang untuk saham BRIS. Jadi coba kalau kita cek dulu untuk transaksinya hari ini, BRIS aslinya net buy sih. Net buy yang masuk untuk BRIS aslinya siapa? Untuk aslinya yang masuk hari ini tanggal 16 di saham BRIS ada BKAK, malahan untuk BK ini cenderung hampir sebagian besar transaksinya buy ya. Valuasinya 12,5 M dan net buy 12 M. Untuk AK net buy 3,7 M, valuasinya 4,8 M. Secara keseluruhan didistribusi oleh lokal sih untuk saham BRIS. Sih didistribusi oleh lokal. Ya, ini untuk lokalnya yang jualan YU, BB versi lokal jualannya.
YUBB, BK, EP, RX versi lokal jualan. Jadi turunnya ini didistribusi oleh lokal untuk saham BRIS tapi aslinya nampung BRIS. Nah, ini aslinya netbuy 14,2 M tanggal 16 dan kalau kita cek dari awal bulan, nggak awal bulan sih, mulai masuk itu dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya udah netbuy 142 M loh, AVG-nya di 1751. 1751 floating loss ya, jadi untuk AVG aslinya floating loss. Untuk besok gimana kalau lihat hari ini ARB sih yang ngantri di harga overnya ada 296.000 lot, kayaknya sih ada kemungkinan mungkin di awal market masih merah ya untuk saham BRIS. Ya bisa dijadikan list sih, kayak apalagi untuk aslinya masuk ya, kalau mau entry untuk level bagusnya di arah sini sih setelah histori untuk support selanjutnya di area 14, 1.500 lah ya. Kalau di area dekat-dekat 1.500 itu ada yang jaga harga, mungkin untuk saham BRIS bisa pertimbangkan kan kalau mau entry. Oke, itu saham BRIS secara historis sih untuk support selanjutnya ada di area 1.500-an. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini aslinya netbuy cuman lokalnya jualannya lumayan lebih banyak sih dibandingkan aslinya masuk. Jadi kayaknya ada kemungkinan apalagi hari ini ARB ya, mungkin merah dulu. Ya kalau mau entry untuk untuk momen bagusnya sih di area dekat-dekat 1.500, cuman apakah nyentuh area sini atau enggak kita lihat aja besok. Masih ada kemungkinan rebound sih kalau menurut saya, cuman waktunya kapan mungkin nunggu hasil RUPS-nya gimana, atau buat teman-teman yang udah punya bocoran bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham SMIL yang hari ini ARB. ARB ya, tadi open gap atas, opennya itu langsung open di 230 langsung dibanting turun ya, untuk candlenya cukup mulus ya, strong bearish, bearish Marubozu. Kalau kita cek untuk transaksinya SMIL hari ini, SMIL secara keseluruhan sebenarnya distribusinya ini nggak banyak-banyak banget ya, cuman market utamanya itu jualan MG dan YP, MG-nya net sell 2,5 M, YP-nya net sell 400-an juta. Dan yang masuk, yang nampung itu KKYC, CCXIP, SC, SMIL. Yang nanti di harga over ada 644 ribuan lot. Kayaknya sih ada kemungkinan untuk besok open gap bawah ya, bahkan bisa jadi open di harga ARB. Tapi sebenarnya distribusinya hari ini itu nggak terlalu banyak loh untuk saham SMIL. EP, underwaternya EP, AO dan CP. EP, AO dan CP hari ini EP-nya, CP jualan ya, CP-nya distribusi. Lalu kita cek dari awal IPO, cenderung distribusi sih lebih banyak yang keluar untuk saham SMIL ini, jadi perlu hati-hati. Untuk saham SMIL kalau misal besok ARB maka akan open di level harga berapa? Kalau hari ini hmm, lossnya 170, berarti besok kalau ARB maka akan open di 159. 159 ya, ke arah sini sih, 159 di sini. Ya ya apalagi ini saham gorengan ya, jadi mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi, yang nyangkut di atas misal besok bisa keluar, mending keluar aja sebagian, nanti kalau turun lagi ya bisa coba-coba sih, cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham RAAM yang hari ini juga masih ARB. Oh ya untuk, warannya belum kita cek.
Untuk semi luaran hari ini turun, dan kalau kita cek untuk transaksinya EP jualan ya. Oh, ini dari tanggal 1 ya, dari awal IPO. Underwater-nya jualan di waran, jadi ya mending kalau waran sih saran saya, kalau mau trading atau scalping di saham induknya aja ya, kecuali buat teman-teman yang emang ada niatan buat beli saham SMIL-nya, ya nggak ada salahnya buat beli warannya ya, nanti ditebus. Cuman kalau cuman buat copet-copet trading mending di saham induknya, amannya sih seperti itu. Soalnya untuk waran kalau udah tidur itu buat bangun agak susah. Oke, itu saham SMIL. Selanjutnya kita cek saham RAAM. Dan untuk saham RAAM hari ini juga ARB lagi, dan apakah udah ada yang nampung? Nggak ada perlawanan sama sekali ya untuk saham RAAM hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya RAAM hari ini, tanggal 16 secara keseluruhan masih didistribusi oleh CP Netzel 1,7 M, dan yang nampung ini NIPDAZ, lebih banyak belum ada yang nampung ya. Jadi kayaknya sih untuk kemungkinan untuk besok untuk saham RAAM itu masih ada kemungkinan open di harga ARB lagi, kalau menurut saya ya. Ya semoga aja terjadi technical rebound. Untuk yang ngantri di harga overnya ada 399.000 lot, misal besok ARB maka untuk saham RAAM akan ke harga 615, hari ini close-nya 615. 615, kalau besok ARB maka akan open di harga 575. 575, perhatikan saya area sini, mungkin kalau yang minat entry di harga ARB-nya, nah ini 575, bisa entry di area situ. Cuman hati-hati sih kalau misal besok nggak terjadi technical rebound untuk saham RAAM, itu bisa kemungkinan untuk hari selanjutnya ARB lagi ya. Biasanya sih ARB ke-3 atau ke-4, cuman karena ini saham gorengan udah naik cukup tinggi dari awal IPO, mending jadi penonton aja ya. Takutnya kalaupun technical rebound kita kadang nggak sempet buat jualan ya, kecuali di depan layar terus. Ya, seperti itulah ya. Oke, itu untuk saham RAAM. Selanjutnya kita cek saham OKAS. OKAS hari ini naik arah ya, untuk saham OKAS arah lagi setelah kemarin naik cukup tinggi. Hari ini open gap atas, sempat turun ya, turun ke level 122, nutup gap ya, jadi nggak ninggalin gap, ditarik naik lagi arah. Kalau kita cek untuk OKAS, siapa yang goreng, kalau kita cek untuk transaksinya, OKAS hari ini tanggal 16 secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih, RFCP masuk, market utamanya YP dan PD. PD-nya net buy 1 M, untuk YP-nya net sell 1,2 M loh. Jadi gimana ini untuk saham OKAS? Yang ngantri di harga over hari ini, yang ngantri di harga bid masih 200 ribuan lot, jadi ada kemungkinan mungkin di awal market open gap atas ya. Cuman perlu hati-hati sih, ini area penutupan OKAS ini ya bisa dikatakan area resisten kuatnya ya. Jadi misal besok sih perhatikan saya level 175, apakah bisa breakout di atas 175, 170 sampai 180. Misal berhasil breakout dan bertahan di atas 175, ada kemungkinan naik sih secara teknikal. Soalnya area sini ya, ini area konsolidasinya untuk OKAS itu ya, ini di range area 140-an sampai 170-an. Jadi buat besok sih buat patokan area ini aja 175 ya. Sekiranya bisa breakout dan ada yang jaga harga di area 175, mungkin kalau mau spekulasi buy disclaimer, cuman hati-hati ini hitungannya baru digoreng ya, untuk saham OKAS buat copet-copet aja. Oke, itu untuk saham OKAS ada kemungkinan di awal market hijau sih, cuman kalau besok gagal breakout di atas 175 ada kemungkinan turun lagi. Oke, untuk saham OKAS selanjutnya kita cek saham TOTL lagi ya, yang hari ini naik 1,4%, masih konsolidasi di sini sih. Jadi kalaupun mau entry itu apakah bisa naik lagi sampai arah, kayaknya agak berat ya, mungkin. Soalnya gimana, soalnya ada yang distribusi ini untuk TOTL, didistribusi oleh asing, dan asingnya itu siapa kalau nggak salah? KZ ya. TOTL untuk hari ini tanggal 16,
secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng. Lebih banyak yang masuk sih, cuman yang masuk ini ya, ini YPPD, XI, XLNI ya, dan untuk aslinya udah nggak distribusi itu si KZ ya, KZ. Untuk KZ-nya hari ini nggak distribusi. Nggak distribusi, KZ-nya nggak distribusi, dan masuk juga enggak ya, mungkin untuk KZ-nya udah stop jualannya di saham TOTL, semoga aja nggak tahu untuk besok, kita lihat kita besok. Yang pasti untuk level saat ini sih ya ini ya, area supportnya antara 400 sampai 413 lah area sini. Nah, kalaupun turun selama ada yang jaga harga mungkin di area sini ya masih dijaga sih di atas, cuman kalau sampai jebol di bawah 400 mending wait and see aja dulu. Ya untuk level saat ini ya bagusnya kalau main di range area ini antara 400, 410 lah, kalau di atas itu ada tanda-tanda mau, naik lagi pullback, ada yang jaga harga, ya bisa entry di area sini kalau di area di 420-an itu nanggung, cuman kembali lagi disclaimer sih. Soalnya untuk naiknya saham TOTL ini ya, naik sampai ke level 400-an itu disesuai dengan distribusi oleh KZ versi asing. Oke, itu saham TOTL dan, mungkin ini aja dulu untuk analisa yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.